Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya di sebuah desa terpencil di daerah Lampung. Pada tahun 1990-an, hiduplah sepasang suami istri bernama Wahyudi dan Sukesi. Mereka telah menikah selama belasan tahun, menjalani kehidupan yang sederhana sebagai petani. Wahyudi adalah pria yang pekerja keras, sementara Sukesi adalah istri yang setia, selalu mendukung suaminya dalam keadaan suka maupun duka. Meski hidup mereka jauh dari kemewahan, keduanya saling melengkapi. Namun, keharmonisan rumah tangga mereka mulai retak ketika seorang perempuan muda bernama Sumini datang ke desa. Sumini adalah pedagang kain keliling yang sering berkeliling menjajakan dagangannya ke rumah-rumah warga. Dengan wajah yang manis dan tubuh yang masih segar, ia menarik perhatian banyak pria, termasuk Wahyudi. Sumini tahu bahwa kecantikannya bisa menjadi senjata, dan ia tak segan-segan menggoda para lelaki yang mendekatinya. Awalnya, Wahyudi hanya sekadar membeli kain dari Sumini untuk Sukesi. Tapi lama-kelamaan, Sumini mulai memperlihatkan perhatian yang lebih kepadanya. Ia kerap mengajak Wahyudi mengobrol lebih lama, menyelipkan pujian-pujian manis yang membuat hati pria itu melayang. Mas Wahyudi ini masih gagah loh, tidak seperti bapak-bapak lain di desa ini, ujarnya suatu hari sambil tersenyum menggoda. Wahyudi yang sudah lama tidak mendapatkan pujian seperti itu dari istrinya pun merasa tersanjung. Seiring berjalannya waktu, hubungan Wahyudi dan Sumini semakin dekat. Ia mulai mencari-cari alasan untuk bertemu dengan perempuan itu. Bahkan rela berhutang hanya demi membeli kain yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Perhatian Sumini yang lembut dan rayuannya yang halus membuat Wahyudi semakin jatuh dalam perangkapnya. Ia mulai membandingkan Sumini dengan Sukesi, yang kini dianggapnya semakin tua dan membosankan. Wahyudi lupa bahwa istrinya telah bertahun-tahun mendampinginya dalam suka dan duka, tanpa pernah mengeluh. Perubahan sikap Wahyudi tak luput dari perhatian Sukesi. Dulu, suaminya selalu pulang sebelum maghrib dan makan malam bersamanya. Namun, kini Wahyudi sering pulang larut malam dengan berbagai alasan. Kadang ia mengaku harus membantu teman di ladang, kadang ia beralasan mengunjungi saudara jauh. Sukesi mencoba memahami, tetapi hatinya mulai dipenuhi kecurigaan. Ia melihat bagaimana Wahyudi mulai jarang menyentuhnya, jarang mengajaknya berbicara, dan bahkan semakin sering bersikap kasar. "Mas, ada apa? Kenapa akhir-akhir ini selalu pulang larut?" tanya Sukesi suatu malam dengan nada lembut. "Banyak tanya, aku capek," bentak Wahyudi, membuat Sukesi terdiam dengan hati yang semakin gundah hari demi hari. Rumah tangga mereka semakin dingin. Wahyudi bahkan mulai jarang memberi nafkah. Jika dulu ia selalu menyerahkan hasil panennya kepada Sukesi untuk dikelola, kini uangnya entah kemana. Sukesi tahu ada yang tidak beres, tetapi ia tak ingin menuduh tanpa bukti. Namun, bisik-bisik di desa mulai terdengar. Para tetangga membicarakan Wahyudi yang sering terlihat berduaan dengan Sumini di ladang atau di pasar. Bahkan beberapa orang melihat mereka berjalan bersama keluar desa. Sukesi berusaha menepi semua itu, tetapi hatinya mulai tak bisa dibohongi. Suatu hari, seorang tetangga bernama Mbok Marni mendatangi Sukesi. Wanita tua itu merasa kasihan melihat Sukesi yang semakin murung. "Nduk, maaf kalau aku lancang, tapi aku harus memberitahumu sesuatu," ujar Mbok Marni dengan suara lirih. "Ada apa, Mbok?" tanya Sukesi dengan perasaan was-was. "Aku melihat sendiri suamimu bersama Sumini. Mereka pergi ke pasar bersama dan terlihat mesra, seperti pasangan suami istri. Aku tidak ingin kamu terus dibodohi, Induk. Kamu harus bertindak." Sukesi merasa dadanya sesak, air matanya menggenang, tetapi ia menahan diri agar tidak menangis di depan Mbok Marni. Ia mengangguk pelan dan mengucapkan terima kasih. Malam itu, ia menunggu Wahyudi pulang dengan perasaan bercampur aduk. Ketika akhirnya suaminya tiba, Sukesi mencoba berbicara dengan tenang. "Mas Wahyudi, aku hanya ingin bertanya satu hal. Apa benar kamu punya hubungan dengan Sumini?" tanyanya dengan suara bergetar. Wahyudi yang sedang melepas sarungnya mendadak terkejut. Matanya berkilat marah. "Siapa yang bilang? Jangan asal tuduh, Sukesi. Aku sudah mendengar dari banyak orang, Mas. Aku hanya ingin mendengar dari mulutmu sendiri. Kalau memang benar, katakanlah. Aku ini istrimu." "Aku berhak tahu," jawab Sukesi tegas, meski hatinya hancur. Wahyudi terdiam sejenak,
lalu menghela napas panjang. Ia merasa tak perlu lagi menyembunyikannya. Iya, aku mencintai Sumini dan aku ingin menikahinya. Aku tidak ingin hidup denganmu lagi, katanya tanpa ragu. Dunia Sukesi seakan runtuh seketika. Ia menatap suaminya dengan mata nanar berharap kata itu hanyalah mimpi buruk. Tapi tidak, Wahyudi mengatakannya dengan penuh keyakinan. Sukesi mencoba menahan tangisnya, tetapi air matanya tak bisa dibendung lagi. Mas, kita sudah bersama belasan tahun. Apa aku ini tidak berarti bagimu? Aku selalu setia, selalu mendampingimu di saat susah maupun senang. Kenapa sekarang kamu malah menghancurkan rumah tangga kita demi perempuan lain? Isaknya. Wahyudi hanya mendengus. Aku sudah bosan denganmu, Sukesi. Kamu bukan perempuan yang dulu lagi. Aku ingin hidup baru dengan Sumini. Aku ingin bercerai, katanya dengan nada dingin. Kata-kata itu seperti belati yang menghujam hati Sukesi. Ia tak percaya bahwa pria yang dulu ia cintai dan ia percayai kini tega mengusirnya begitu saja. Namun ia tahu Wahyudi sudah tak lagi mencintainya. Dengan hati yang hancur, ia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah yang telah ia tempati selama bertahun-tahun. Warga desa menyaksikan kejadian itu dengan penuh keprihatinan. Mereka berbisik-bisik mencibir Wahyudi yang dianggap tak tahu diri. Sukesi yang dulu dihormati sebagai istri yang baik kini harus menanggung malu karena ditinggalkan demi perempuan lain. Malam itu, Sukesi pergi ke sebuah gubuk kecil di pinggir hutan, tempat tinggal seorang dukun tua bernama Mbah Surti. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Ketika Mbah Surti membuka pintu dan melihat wajah Sukesi yang penuh kesedihan, ia mengangguk paham. Aku tahu apa yang terjadi, Enduk, kata Mbah Surti dengan suara serak. Kalau kau datang ke sini, berarti hatimu sudah penuh dengan dendam. Sukti menatap Mbah Surti dengan mata yang berkilat penuh amarah. Aku ingin mereka menderita seperti aku, Mbah. Aku ingin Wahyudi merasakan sakit yang lebih parah dari yang aku alami. Tolong ajari aku. Suaranya bergetar, tetapi penuh tekad Mbah. Surti menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kalau itu yang kau inginkan, maka kau harus siap menerima konsekuensinya. Sekali kau melangkah ke jalan ini, tak ada jalan kembali. Sukesi mengepalkan tangannya. Ia sudah tidak peduli lagi. Ia akan membalas dendam, dan ia akan memastikan Wahyudi dan Sumini tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Malam itu, ritual gelap pun dimulai. Malam itu, Sukesi berjalan tanpa tujuan. Hatinya hancur. Air matanya telah kering, dan kini yang tersisa hanyalah amarah yang membakar di dalam dadanya. Langkah kakinya membawanya menjauh dari desa, menuju pinggir hutan yang jarang dilalui orang. Di tempat itulah berdiri sebuah gubuk tua, gelap dan hampir roboh. Di dalamnya tinggal seorang perempuan tua yang dikenal oleh warga sebagai Mbah Surti. Seorang dukun yang memiliki ilmu hitam. Sukesi tahu bahwa mendatangi Mbah Surti bukanlah keputusan yang ringan. Banyak orang yang mengatakan bahwa siapapun yang meminta pertolongannya harus siap membayar harga yang mahal. Namun, Sukesi tidak peduli. Ia telah kehilangan segalanya. Kehormatannya diinjak-injak, pernikahannya hancur, dan ia terbuang tanpa arah. Jika ada satu hal yang bisa membuatnya merasa hidup kembali, itu adalah membalaskan dendamnya kepada Wahyudi dan Sumini. Dengan tangan gemetar, Sukesi mengetuk pintu gubuk itu. Tidak ada suara dari dalam, tetapi pintu tua itu perlahan terbuka, sendiri, seolah telah menunggunya. Dengan ragu-ragu, Sukesi melangkah masuk. Udara di dalam gubuk terasa lebih dingin dari luar. Bau kemenyan dan dupa menyengat hidungnya. Di sudut ruangan, duduklah seorang perempuan tua dengan rambut putih panjang yang tergerai. Matanya tajam, seperti menembus ke dalam jiwa. Aku tahu kau akan datang, Enduk. Suara Mbah Surti parau, tapi penuh kekuatan. Kau datang bukan untuk meminta tolong, tapi untuk menuntut balas. Sukesi tercekat. Bagaimana mungkin perempuan tua ini sudah mengetahui niatnya, bahkan sebelum ia mengatakannya. Namun, ia tidak ragu. Dengan suara bergetar, ia berkata, Mbah, aku ingin mereka menderita. Aku ingin Wahyudi dan Sumini tidak pernah merasakan kebahagiaan. Tolong ajari aku. Mbah Surti menghela napas panjang. Dendam adalah jalan yang tidak bisa diputar balik, Enduk. Jika kau memilih jalan ini, kau harus siap menerima akibatnya. Sikap kau melangkah ke dalam kegelapan, kau tidak akan bisa kembali ke cahaya. Aku tidak peduli, Mbah, kata Sukesi tegas. Aku rela melakukan apapun. Mbah Surti menatapnya lama, seolah menimbang-nimbang. Lalu
Ia berdiri dan berjalan menuju sebuah sudut ruangan yang gelap. Kalau itu maumu, maka kau harus melewati ritual ini. Tapi ingat, Enduk, ini bukan sekadar ilmu biasa. Kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Sukesi menelan ludah, tapi ia tidak mundur. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Mbah Surti tersenyum samar, lalu duduk bersila di lantai. Ia mengisyaratkan Sukesi untuk ikut duduk di hadapannya. Di antara mereka, dukun tua itu menyalakan beberapa batang dupa, lalu mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak Sukesi mengerti. Suara mantra itu bergema di dalam ruangan, menciptakan hawa yang semakin mencekam. Berikan aku sesuatu yang paling kau sayangi, perintah Mbah Surti. Sukesi terdiam. Sejenak ia berpikir, ia tidak memiliki harta, tidak memiliki apapun yang berharga. Namun, tiba-tiba ia sadar, tangannya meraba lehernya, dan di sana tergantung sebuah kalung perak kecil. Itu adalah satu-satunya peninggalan ibunya, satu-satunya benda yang masih membuatnya merasa memiliki keluarga. Dengan tangan gemetar, ia melepaskan kalung itu dan menyerahkannya kepada Mbah Surti. Perempuan tua itu tersenyum puas. Baik, kau telah menyerahkan sesuatu yang berharga. Sekarang, kau harus memberikan sesuatu yang lebih besar, dirimu sendiri. Kau harus menyerahkan jiwamu kepada kekuatan yang akan membantumu menuntut balas. Kau siap? Tanpa ragu, Sukesi mengangguk. Aku siap. Mbah Surti lalu mengeluarkan sebilah pisau kecil dan menyerahkannya kepada Sukesi. Lukailah telapak tanganmu dan biarkan darahmu menetes ke dalam kendi ini. Darahmu akan menjadi jalinan perjanjian dengan mereka yang ada di alam gaib. Sukesi menggenggam pisau itu erat. Tanpa berpikir panjang, ia menggoreskan ujungnya ke telapak tangannya. Perih menyengat, tetapi ia tidak peduli. Tetesan darah jatuh ke dalam kendi hitam itu, bercampur dengan cairan pekat yang tidak ia ketahui isinya. Mbah Surti mulai melantunkan mantra lagi. Angin tiba-tiba berhembus kencang, meskipun gubuk itu tertutup rapat. Lilin yang menerangi ruangan berkedip-kedip, seakan hampir padam. Sukesi merasakan hawa panas mengelilinginya, dan dalam sekejap, ia merasa tubuhnya ringan, seperti melayang. Dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar suara-suara berbisik, suara yang tidak berasal dari dunia ini. Apa permintaanmu, wahai jiwa yang terluka? Suara itu bergema di telinganya. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Sukesi menjawab, aku ingin Wahyudi dan Sumini menderita. Aku ingin mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan. Aku ingin mereka merasakan sakit yang lebih besar dari yang aku alami. Tiba-tiba, kendi hitam itu bergetar hebat. Asap hitam pekat keluar dari dalamnya, membentuk sosok bayangan besar yang menjerit. Mata Sukesi terbelalak melihatnya, tetapi ia tidak bisa bergerak, seolah tubuhnya telah terkunci oleh kekuatan yang lebih besar darinya. Permintaanmu telah diterima, suara itu berkata. Tetapi ingat, setiap perjanjian memiliki harga. Waktumu di dunia ini tidak akan lama. Kau akan menjadi bagian dari kegelapan selamanya. Sukesi tidak peduli. Ia hanya ingin membalas dendam. Ia mengganggah, meneguhkan sumpahnya. Aku rela. Aku tidak ingin hidup tanpa kehormatan. Aku ingin Wahyudi dan Sumini hancur. Dengan suara gemuruh, bayangan hitam itu menghilang ke dalam kendi. Ruangan menjadi sunyi kembali. Mbah Surti menatap Sukesi dengan mata tajam. Sekarang, kau bukan lagi manusia biasa, Nduk. Kau telah menjadi bagian dari mereka. Dan mereka akan memastikan bahwa dendamu terbalas. Sukesi merasakan hawa dingin merayapi kulitnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih gelap, lebih haus akan balas dendam. Malam itu, Sukesi meninggalkan gubuk Mbah Surti dengan langkah mantap. Ia tidak lagi menangis, tidak lagi lemah. Di dalam hatinya, hanya ada satu tujuan, membuat Wahyudi dan Sumini merasakan penderitaan yang tak berujung. Setelah pernikahan mereka, Wahyudi dan Sumini mulai menjalani kehidupan baru sebagai suami istri di rumah peninggalan orang tua Wahyudi. Rumah itu cukup besar, dengan halaman luas dan pepohonan rindang yang mengelilinginya. Letaknya sedikit terpencil dari rumah-rumah warga lainnya, namun Wahyudi merasa nyaman karena rumah itu penuh kenangan masa kecilnya. Sumini, meskipun awalnya merasa asing, tetap berusaha beradaptasi. Hari-hari pertama pernikahan mereka berjalan dengan baik. Wahyudi dan Sumini menikmati hidup baru mereka sebagai pasangan suami istri. Wahyudi kembali menjalankan pekerjaannya sebagai petani, sementara Sumini mengurus rumah. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Gangguan aneh mulai muncul di rumah itu. Pada suatu malam, Sumini terbangun karena mendengar suara tangisan perempuan. Awalnya,
Ia mengira itu hanya mimpinya. Namun ketika ia benar-benar sadar, suara itu masih terdengar jelas. Tangisan, lirih, seolah berasal dari dalam rumah. Sumini merasa bulu kuduknya meremang. Ia mengguncang tubuh Wahyudi yang masih terlelap. "Mas, bangun!" "Dengar, itu," bisiknya panik. Wahyudi membuka mata dengan malas. "Apalagi sih, Sum? Aku capek, jangan ganggu tidurku." "Tapi Mas, aku dengar suara perempuan menangis dari dalam rumah ini." Sumini tetap bersikeras. Wahyudi menghela napas panjang. "Mungkin suara kucing atau angin, jangan terlalu dipikirkan. Tidurlah." Sumini terpaksa kembali berbaring. Meskipun perasaannya tidak tenang, suara tangisan itu perlahan mereda. Namun ketakutan telah tumbuh di dalam dirinya. Kejadian aneh tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, Sumini mulai mengalami perasaan tidak nyaman. Ia sering merasa seperti ada yang mengawasinya, terutama saat ia sendirian di rumah. Kadang-kadang, bayangan hitam melintas di sudut matanya, namun saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Perabotan rumah juga mulai bergerak sendiri. Suatu pagi, saat Sumini sedang memasak di dapur, tiba-tiba lemari kayu yang ada di sudut ruangan berderak keras. Seolah ada sesuatu yang menghantamnya dari dalam. Sumini tersentak kaget. Pisau yang ia pegang terlepas dari tangan. Dengan napas memburu, ia memberanikan diri mendekati lemari itu. "Siapa di sana?" tanyanya pelan. Meski tahu tidak akan ada jawaban, saat tangannya hendak menyentuh pintu lemari, tiba-tiba lemari itu terbuka sendiri dengan keras, menimbulkan suara dentuman yang menggema di ruangan. Sumini menjerit dan mundur ketakutan. Tidak ada apapun di dalam lemari, hanya peralatan dapur seperti biasa. Namun, kejadian itu membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Ketika Wahyudi pulang, Sumini menceritakan semua yang ia alami. Namun, seperti sebelumnya, Wahyudi hanya menganggap itu sebagai imajinasi Sumini semata. "Kamu mungkin cuma capek, Sum. Jangan pikirkan yang aneh-aneh," katanya sambil menepuk pundak istrinya. "Tapi Mas, ini nyata. Aku lihat sendiri lemari itu bergerak. Aku juga sering merasa ada yang mengawasi." Sumini bersikeras. Wahyudi menghela napas dan memeluk istrinya. "Sudahlah, jangan terlalu takut. Mungkin cuma perasaanmu saja. Aku janji, kalau memang ada sesuatu yang tidak beres, aku akan cari solusinya." Meskipun tidak puas dengan jawaban suaminya, Sumini akhirnya memilih diam. Ia berharap kejadian itu hanya sementara, namun nyatanya gangguan semakin sering terjadi. Suatu malam, Sumini kembali terbangun karena suara langkah kaki di dalam rumah. Kali ini, ia benar-benar mendengar suara itu berjalan dari ruang tamu ke arah dengan tangan gemetar. Ia mengguncang tubuh Wahyudi. "Mas, dengar itu, ada yang berjalan di dalam rumah." Wahyudi mengerang kesal dan bangkit dari tempat tidur. "Aduh, Sum, kalau memang ada orang, aku akan lihat." Dengan langkah mantap, Wahyudi keluar dari kamar. Ia membawa sebuah golok kecil yang selalu ia simpan di dekat tempat tidur. Sumini mengikutinya. Dengan hati-hati, tubuhnya gemetar ketakutan. Saat mereka tiba di ruang tamu, suara langkah itu terhenti. Rumah kembali sunyi. Wahyudi menyalakan lampu, tapi tidak menemukan siapapun. "Lihat, tidak ada siapa di sini. Kamu ini terlalu paranoid, Sum," katanya sambil menggelengkan kepala. Namun, saat mereka hendak kembali ke kamar, tiba-tiba pintu depan berderak keras, seolah ada yang mendorongnya dari luar. Sumini menjerit kecil dan bersembunyi di belakang suaminya. Wahyudi mendekati pintu dengan hati-hati, lalu membukanya perlahan. Angin malam berhembus masuk, membawa hawa dingin yang menusuk. Namun, tidak ada siapapun di luar. Halaman rumah mereka tampak sepi, hanya terdengar suara jangkrik yang bersahut-sahutan. "Mungkin angin," gumam Wahyudi. Meski dalam hatinya ia mulai merasa aneh. Mereka kembali ke kamar, tapi Sumini tidak bisa tidur. Perasaan takut semakin menghantuinya. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin parah. Suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Perabotan rumah sering bergeser sendiri, dan terkadang Sumini merasa seperti ada yang menyentuh bahunya saat ia sendirian. Puncaknya terjadi ketika Sumini sedang menyapu halaman rumah di pagi hari. Saat ia membungkuk untuk mengambil sampah, tiba-tiba ia merasakan hembusan napas di tengkuknya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh cepat, namun tidak ada siapapun di belakangnya. Namun, yang membuatnya benar-benar ketakutan adalah jejak kaki basah yang muncul di tanah kering di dekat tempatnya berdiri. Jejak itu tampak menuju ke arahnya.
tetapi tidak ada asalnya. Dengan napas tersengal, Sumini berlari masuk ke dalam rumah. Kali ini, ia tidak peduli jika Wahyudi menganggapnya berlebihan. Ia tahu ada sesuatu yang mengintai mereka, sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Namun, Wahyudi tetap keras kepala. Ia masih menganggap semua yang dialami Sumini hanya halusinasi belaka. Ia tidak percaya bahwa ada sesuatu yang mengganggu mereka. Aku tidak percaya hantu, Sum. Kita ini manusia, jangan takut pada yang tidak kelihatan, katanya dengan nada menenangkan. Sumini hanya bisa diam. Dalam hatinya, ia tahu ini baru, dan ia yakin gangguan ini ada hubungannya dengan masa lalu Wahyudi. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini ada kaitannya dengan Sukesi, mantan istri Wahyudi? Apakah dendam dari masa lalu masih menghantui mereka? Sumini tidak tahu pasti, tapi satu hal yang jelas, kehidupan bahagianya bersama Wahyudi telah berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang panjang. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Sumini merasakan perubahan dalam tubuhnya. Pagi hari yang biasanya ia jalani dengan penuh semangat, kini sering terganggu oleh mual yang tak tertahankan. Setelah beberapa minggu mengalami gejala aneh, ia akhirnya memutuskan untuk memeriksakan diri ke seorang dukun beranak di desa. Sumini, kau hamil, ujar dukun beranak itu dengan senyum lembut. Berita ini seharusnya menjadi kabar baik. Namun entah mengapa, Sumini justru merasa gelisah. Ia merasakan firasat buruk yang sulit dijelaskan. Bahkan Wahyudi yang biasanya begitu bahagia tampak hanya tersenyum tipis saat mendengar kabar itu. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Hari demi hari berlalu. Kehamilan Sumini berjalan tidak seperti yang diharapkan. Ia sering mengalami mimpi buruk tentang seorang perempuan berambut panjang yang menatapnya dengan penuh kebencian. Dalam mimpi itu, perempuan tersebut berbisik, kau tidak akan pernah bahagia. Anakmu akan menjadi milikku. Setiap kali ia bangun, tubuhnya lemas dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Seringkali ia mendapati dirinya tidur dalam posisi yang berbeda dari sebelumnya, seolah-olah ada seseorang yang menggesernya saat ia terlelap. Saat usia kandungannya memasuki bulan ke-7, kondisi Sumini semakin memburuk. Perutnya terasa nyeri luar biasa, seakan ada sesuatu yang mencengkeramnya dari dalam. Wahyudi mulai panik dan memanggil dukun beranak untuk memeriksa kondisi istrinya. Ada yang tidak beres Wahyudi, kata dukun beranak dengan nada khawatir. Sikris, kehamilannya berjalan normal, tapi ada sesuatu yang menghalangi perkembangan janinnya. Ini bukan sekadar penyakit biasa. Wahyudi semakin gelisah. Ia mulai mengingat semua kejadian aneh yang mereka alami sejak menikah. Suara tangisan perempuan, perabotan yang bergerak sendiri, dan bayangan hitam yang sering melintas di sudut matanya. Ia mulai berpikir bahwa ini semua adalah ulah Sukesi. Ketakutan warga desa semakin menjadi-jadi ketika akhirnya Sumini melahirkan. Bayi mereka lahir dalam kondisi yang mengenaskan. Kulitnya pucat, kebiruan, tubuhnya lemah, dan matanya tidak terbuka. Dukun beranak berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bayi itu. Tetapi setelah beberapa jam, bayi tersebut menghembuskan napas terakhir. Tangisan Sumini menggema di seluruh rumah. Ia memeluk tubuh kecil itu erat-erat, tak ingin percaya bahwa anak yang selama ini ia nanti-nantikan telah pergi begitu saja. Wahyudi berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Ia tahu ini bukan kejadian biasa, ini adalah kutukan. Kabar kematian bayi Wahyudi dan Sumini segera menyebar ke seluruh desa. Warga mulai berbisik-bisik di belakang mereka. Nama Sukesi kembali disebut-sebut. Ini pasti ulah Sukesi, ujar salah seorang warga dengan nada ketakutan. Ia telah menyerahkan jiwanya kepada iblis dan kini ia menagih balas dendam. Semakin lama, semakin banyak orang yang percaya bahwa kematian bayi itu bukanlah kebetulan. Ketakutan mulai menyebar di antara mereka. Beberapa warga bahkan menyarankan agar Wahyudi meminta perlindungan kepada seorang kiai yang tinggal di desa sebelah. Didorong oleh keputusasaan, Wahyudi akhirnya memutuskan untuk menemui kiai tersebut. Namun, upayanya tidak berjalan mulus. Setiap kali ia mencoba berangkat ke desa sebelah, selalu ada kejadian aneh yang menghalanginya. Suatu kali, kudanya tiba-tiba meringkik liar dan menolak melangkah, membuatnya terjatuh ke tanah. Di lain waktu, bayangan hitam melintas di hadapannya, membuatnya hampir tersesat di hutan. Setiap kali ia gagal, Wahyudi merasa sesuatu sedang mengawasi dan mempermainkannya. Sesuatu yang ingin membuatnya menderita. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang dingin. Saat itu, Sumini masih tenggelam dalam kesedihannya
setelah kehilangan bayi mereka. Di rumah, hanya ada Wahyudi, Sumini, dan seorang pembantu tua bernama Mbok Sri. Malam itu, angin bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan halus. Wahyudi yang sedang duduk di ruang tamu mendengar suara aneh dari dapur, seperti suara langkah kaki yang terseret di lantai. Mbok Sri panggilnya, namun tak ada jawaban. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah dapur. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Mbok Sri tergeletak di lantai dengan mata melotot lebar. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa, seolah ia telah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Tubuhnya membiru, seperti telah kehabisan oksigen. Sumini yang mendengar teriakan Wahyudi segera berlari ke dapur, dan begitu melihat jasad Mbok Sri, ia langsung jatuh pingsan. Wahyudi tidak tahu harus berbuat apa. Ini bukan lagi sekadar gangguan, ini adalah teror nyata. Warga desa yang mendengar kejadian itu segera berkerumun di rumah Wahyudi. Beberapa dari mereka membawa obor. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ini kelewatan. Wahyudi, kau harus melakukan sesuatu sebelum lebih banyak nyawa melayang, kata salah satu warga dengan nada marah. Wahyudi hanya bisa terdiam, pikirannya kacau. Ia tahu ini baru permulaan. Ia tahu Sukesi belum selesai, dan ia harus menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini sebelum semuanya terlambat. Setelah kematian Mbok Sri dan berbagai kejadian aneh yang terus menghantui mereka, Wahyudi dan Sumini memutuskan untuk pindah rumah. Mereka berharap bahwa dengan meninggalkan rumah itu, mereka juga bisa lepas dari teror yang semakin menjadi-jadi. Namun, ketakutan yang mereka rasakan tidak hilang begitu saja. Mereka memilih sebuah rumah tua di pinggiran desa, jauh dari keramaian dan tempat yang memiliki banyak kenangan buruk bagi mereka. Tetapi, sejak malam pertama mereka tinggal di sana, Sumini mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya, dan setiap malam ia mendengar suara berbisik di telinganya. "Aku masih di sini, Sumini. Aku tidak akan membiarkanmu bahagia." Sumini terbangun dengan keringat dingin. Napasnya memburu. Ia menoleh ke samping, melihat Wahyudi yang masih tertidur lelap. Jantungnya berdebar keras. Perasaan takut itu semakin nyata, namun ia memilih untuk tidak membangunkan suaminya dan kembali mencoba tidur. Meskipun matanya terus menatap langit-langit dengan gelisah, teror yang tak berhenti hari-hari berlalu, dan gangguan yang mereka alami semakin parah. Sumini mulai merasa ada sesuatu yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Ketika ia berada di dapur, ia merasakan seseorang berdiri di belakangnya. Ketika ia berkaca, ia melihat bayangan hitam di belakangnya. Tetapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Wahyudi sendiri merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sumini sering mengurung diri di kamar, berbicara sendiri dengan suara lirih siala sidang, berbisik dengan seseorang yang tak kasat mata. Ketika Wahyudi mencoba bertanya, Sumini hanya tersenyum kosong dan menjawab dengan suara dingin, "Aku tidak sendiri." Suatu malam, Sumini tiba-tiba terbangun dan mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Suaranya terdengar berat, penuh kemarahan. "Kau pikir kau bisa lari, Wahyudi? Kau pikir kau bisa hidup bahagia setelah menghancurkan hidupku?" Wahyudi yang baru saja terbangun langsung merinding mendengar suara itu. Ia menoleh ke arah istrinya yang kini duduk di tepi tempat tidur dengan wajah penuh kemarahan. Mata Sumini berubah menjadi hitam pekat dan bibirnya bergerak mengucapkan kata-kata yang membuat Wahyudi membeku. "Aku akan mengambil kebahagiaanmu, seperti kau telah mengambil kebahagiaanku." Sumini tiba-tiba bangkit dan meraih sebuah pisau yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Dengan tangan gemetar, Wahyudi berusaha merebut pisau itu dari tangan istrinya, tetapi Sumini lebih cepat. Ia mulai menggores lengannya sendiri sambil menyebut nama Sukesi berulang kali. "Sukesi, Sukesi." Darah mulai mengalir dari goresan di tangannya, tetapi Sumini tidak menunjukkan rasa sakit sama sekali. Matanya menatap Wahyudi dengan tatapan kosong, seolah ia sudah bukan lagi Sumini yang dikenalnya. Ketakutan warga desa mulai mengetahui kejadian aneh yang menimpa keluarga Wahyudi. Beberapa dari mereka yang pernah melihat Sumini berjalan sendirian di malam hari mengaku melihat sesuatu yang janggal. Sumini tidak seperti biasanya. Kadang-kadang ia berdiri di depan rumahnya, berbicara sendiri sambil tertawa pelan. Ada yang mengaku melihatnya menatap langit dengan mata kosong, sementara tubuhnya bergoyang perlahan, seolah mengikuti irama yang tak terdengar. Desas-desus pun mulai menyebar. Sukesi telah kembali.
bisik seorang warga dengan nada takut. Dia tidak akan berhenti sampai dendamnya terbalaskan. Ketakutan semakin menyebar ketika salah satu warga desa menemukan Sumini di pematang sawah tengah malam. Ia duduk di bawah pohon, besar dengan tubuh penuh luka, mencakar tanah dengan jemarinya yang berdarah. Ketika didekati, Sumini menoleh dan tersenyum lebar. Matanya kosong tanpa emosi. Warga yang melihatnya segera lari ketakutan dan melaporkan kejadian itu kepada kepala desa. Wahyudi semakin putus asa. Ia tahu bahwa istrinya tidak bisa terus seperti ini. Ia mencoba membawa Sumini ke kiai desa untuk meminta pertolongan. Tetapi setiap kali mereka mendekati rumah sang kiai, Sumini tiba-tiba berteriak dan mengamuk, menolak untuk masuk. "Aku tidak butuh pertolongan," teriaknya dengan suara yang bukan miliknya. "Kalian tidak akan bisa menghentikan aku." Ketika mereka akhirnya berhasil masuk ke rumah kiai, Sumini tiba-tiba pingsan. Kiai menatap tubuh Sumini yang tergeletak di lantai. Dengan ekspresi serius, ia menarik napas panjang sebelum berkata, "Sukesi telah menguasai tubuhnya. Jika tidak segera dihentikan, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi." Wahyudi hanya bisa menunduk, merasa semakin bersalah. Ia tahu bahwa apa yang terjadi saat ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri di masa lalu. Namun, ia tidak tahu apakah ia masih bisa memperbaiki semuanya atau tidak. Sebuah kembali yang menakutkan malam itu. Setelah dibawa pulang, Sumini kembali mengalami kerasukan. Kali ini lebih parah. Ia berjalan ke tengah rumah, lalu menatap Wahyudi dengan mata yang dipenuhi kebencian. "Aku akan mengambil semuanya darimu, Wahyudi. Aku akan membuatmu merasakan apa yang aku rasakan." Tiba-tiba, lampu rumah berkedip-kedip sebelum padam. Rumah itu menjadi gelap gulita. Hanya diterangi cahaya bulan yang redup dari jendela. Angin dingin berhembus masuk, membuat Wahyudi merinding. Kemudian, Sumini mulai tertawa. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Terdengar bukan hanya satu, tetapi seperti dua suara, sekaligus suara Sumini dan suara lain yang lebih berat dan menyeramkan. Saat itu, Wahyudi sadar Sukesi benar-benar telah kembali dan ia tidak akan berhenti sampai dendamnya terbalaskan. Teror belum berakhir. Ini baru permulaan. Wahyudi terlelap dalam tidurnya. Tetapi malam itu tidak memberikan ketenangan. Dalam mimpinya, ia melihat Sukesi berdiri di tengah kabut tebal, mengenakan kebaya putih yang lusuh dan berlumuran darah. Wajahnya penuh luka dan dari matanya mengalir darah segar yang menetes ke tanah. "Aku tak akan membiarkanmu bahagia, Wahyudi. Kau harus membayar semuanya." Suara Sukesi terdengar serak dan penuh kebencian. Wahyudi mencoba bergerak, berlari menjauh dari sosok mengerikan itu, tetapi tubuhnya seolah terpaku di tempat. Sukesi melangkah mendekat, semakin dekat, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Tangan Sukesi yang dingin mencengkeram leher Wahyudi, membuatnya sulit bernapas. Ia berusaha berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dengan teriakan kaget, Wahyudi terbangun. Napasnya memburu. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ia meraba lehernya, masih merasakan sensasi jari-jari dingin yang tadi mencengkeramnya dalam mimpi. Ketika ia menoleh ke sudut kamar, tubuhnya langsung kaku. Di sana, dalam kegelapan, bayangan Sukesi berdiri dengan wajah yang sama seperti dalam mimpi rusak, pucat, dan mata melotot penuh dendam. Bayangan itu menatapnya tanpa berkedip. Sesaat kemudian, suara cekikikan halus terdengar memenuhi ruangan. Lampu kamar tiba berkedip. Kedip sebelum akhirnya padam total. Wahyudi meraba-raba mencari Sumini, tetapi istrinya masih tertidur lelap di sampingnya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu minyak di dekat ranjang. Begitu cahaya menyala, bayangan Sukesi menghilang. Namun, hawa dingin yang menusuk tetap terasa. Wahyudi tahu, ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah peringatan bahwa teror Sukesi masih belum berakhir. Mencari jalan keluar keesokan harinya, Wahyudi tidak bisa mengabaikan mimpi dan kejadian malam tadi. Ia semakin yakin bahwa Sukesi benar-benar kembali untuk menuntut balas. Hidup semakin besar ketika Sumini mulai bertingkah aneh lagi. Ia sering berbicara sendiri, menangis tanpa sebab, dan menatap kosong keluar jendela selama berjam-jam. Merasa tidak bisa tinggal diam, Wahyudi mencari pertolongan. Ia pergi ke rumah Kiai Sabar, seorang tokoh agama yang dikenal memiliki ilmu untuk melawan gangguan makhluk halus dan ilmu hitam. Rumah Kiai Sabar terletak di bagian lain desa, jauh dari tempat Wahyudi tinggal. Setibanya di sana,
ia mengetuk pintu kayu dengan tangan gemetar. Tak lama, seorang lelaki tua berwajah teduh membukakan pintu. Mata Kiai Sabar menatap Wahyudi dalam-dalam, seolah sudah mengetahui alasan kedatangannya. "Aku sudah menunggu kedatanganmu, Wahyudi," ujar Kiai Sabar dengan suara dalam dan penuh wibawa. Wahyudi terkejut, tetapi tidak banyak bertanya. Ia segera menceritakan semua yang terjadi, dari pengkhianatannya terhadap Sukesi hingga teror yang kini menimpa dirinya dan Sumini. Kiai Sabar mengangguk-angguk, mendengarkan dengan seksama. Sukesi telah menyerahkan jiwanya pada kekuatan gelap untuk membalas dendam. Ia telah menjadi bagian dari mereka yang tidak bisa kembali, kata Kiai Sabar dengan nada serius. Dendamnya begitu kuat, Wahyudi. Ia tidak akan berhenti sebelum merasa puas. Wahyudi menundukkan kepala. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Kiai? Bagaimana cara menghentikannya?" Kiai Sabar menghela napas panjang sebelum menjawab, "Ini tidak mudah. Kamu harus siap menghadapi akibat dari perbuatanmu. Hanya ada satu cara untuk menghentikan Sukesi. Kau harus meminta maaf padanya secara langsung." Wahyudi merasa tubuhnya melemas. Bagaimana mungkin ia bisa meminta maaf kepada seseorang yang sudah meninggal dan kini menjadi makhluk gaib yang penuh dendam? Tetapi Kiai Sabar tetap bersikeras. "Malam ini kita akan mengadakan ritual di rumahmu. Aku akan membantumu memanggil Sukesi. Namun kamu harus benar-benar tulus dalam meminta maaf. Jika tidak, arwahnya akan semakin marah dan bisa mencelakakanmu." Wahyudi menelan ludah. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara. Ayameng lemah menandakan kesediaannya. Malam itu, Kiai Sabar datang ke rumah Wahyudi dengan membawa berbagai peralatan ritual. Lilin dinyalakan di setiap sudut ruangan, sementara dupa berkepul memenuhi udara dengan aroma menyengat. Sumini, yang sudah terlalu lemah karena gangguan terus-menerus, duduk diam dengan wajah pucat. Ia menatap Wahyudi dengan ketakutan, seolah tahu apa yang akan terjadi. Kiai Sabar mulai membaca doa-doa dengan suara tenang tetapi penuh kekuatan. Udara di dalam rumah tiba-tiba menjadi lebih dingin dan angin bertiup dari arah yang tidak jelas. Lilin-lilin mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang sedang mendekat. Lalu terdengar suara cekikikan, sama seperti yang Wahyudi dengar dalam mimpinya. "Daya, sudah datang," bisik Kiai Sabar. Di sudut ruangan, bayangan Sukesi perlahan muncul. Wujudnya lebih jelas dari sebelumnya. Kulitnya membiru, matanya kosong, dan senyumnya mengerikan. Ia menatap Wahyudi dengan penuh kebencian. "Kenapa kau memanggilku?" Suara Sukesi terdengar seperti angin yang berbisik, tetapi penuh kemarahan. Wahyudi gemetar, tetapi ia tahu ia harus melakukan ini. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Sukesi, aku minta maaf. Aku telah berbuat salah kepadamu. Aku telah menghancurkan hidupmu. Aku menyesal." Sukesi menatapnya tajam. "Maaf, setelah semua yang kau lakukan, setelah kau membuangku seperti sampah dan memilih perempuan lain, maafmu tidak akan mengembalikan hidupku, Wahyudi." Ruangan tiba-tiba bergetar dan angin bertiup semakin kencang. Lilin-lilin padam, meninggalkan kegelapan total. Sumini menjerit ketakutan. "Tolong, Sukesi, aku benar-benar menyesal." Wahyudi memohon, suaranya hampir menangis. Bayungkan Sukesi bergerak lebih dekat hingga wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Wahyudi. "Aku tidak akan pernah melupakan sakit yang kau sebabkan padaku," bisiknya. Tiba-tiba, Kiai Sabar melantunkan doa-doa dengan lebih keras. Cahaya putih muncul dari dupa yang terbakar, membuat Sukesi berteriak kesakitan. Ia mundur, tubuhnya mulai memudar. "Pergilah dalam damai, Sukesi. Jangan biarkan dendammu menahanmu di dunia ini," ucap Kiai Sabar dengan suara penuh ketenangan. Sukesi menatap Wahyudi sekali lagi, sebelum tubuhnya menghilang dalam kabut hitam. Seketika, udara di dalam rumah kembali normal. Sumini jatuh pingsan, sementara Wahyudi terisak penuh penyesalan. Namun, Kiai Sabar menatapnya dengan serius. "Ini belum berakhir, Wahyudi. Kau telah meminta maaf. Tetapi apakah dendam Sukesi benar-benar sirna? Kita hanya bisa menunggu dan melihat." Malam itu, Kiai Sabar bersiap melakukan ritual pembersihan di rumah Wahyudi. Setelah semua kejadian mengerikan yang mereka alami, tidak ada pilihan lain selain mencoba mengusir arwah Sukesi yang masih bergentayangan. Kiai Sabar menyiapkan sesajen berupa bunga 7 rupa, kemenyan, dan air yang telah didoakan. Doa-doa mulai dilantunkan, memenuhi udara dengan getaran spiritual yang kuat. Sumini duduk di sudut ruangan dengan tubuh gemetar.
Tatapannya kosong, wajahnya pucat pasi seperti orang yang sudah kehilangan banyak energi. Wahyudi sendiri merasa lemas, tetapi tetap berusaha mengikuti arahan Kiai Sabar. Mereka harus menghentikan ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Ketika ritual dimulai, hawa dingin mendadak menyelimuti ruangan. Lilin-lilin yang dinyalakan berkedip-kedip, seolah akan padam kapan saja. Bau busuk tiba-tiba menyeruak, membuat Sumini menutup hidung dan hampir muntah. Kiai Sabar tetap tenang, melanjutkan doanya dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, terdengar suara tawa kecil yang mengerikan. Suara itu berasal dari sudut ruangan, tepat di tempat Sumini duduk. Sosok Sukesi mulai menampakkan diri, wajahnya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Matanya melotot penuh kebencian, kulitnya membiru seperti mayat yang telah lama membusuk. Kalian pikir bisa mengusirku? Suara Sukesi terdengar parau, tetapi penuh amarah. Sumini berteriak dan segera memeluk Wahyudi. Kiai Sabar tetap dalam posisi duduk bersila, tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Ia melanjutkan bacaan ayat-ayat suci, mencoba melawan energi jahat yang ada di dalam rumah itu. Namun, Sukesi tidak tinggal diam. Angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah yang tidak jelas, menghantam benda-benda di dalam rumah hingga berjatuhan. Piring dan gelas pecah berserakan di lantai. Lampu minyak yang tadi menyala kini padam total, menyisakan ruangan dalam kegelapan. Penyesalan yang terlambat dalam situasi yang semakin mencekam. Wahyudi tiba-tiba berlutut dan menangis. Ia menatap arwah Sukesi dengan mata penuh penyesalan. Aku tahu aku telah berbuat salah kepadamu, Sukesi. Aku menyesal telah menghancurkan hidupmu. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Wahyudi berucap dengan suara bergetar. Arwah Sukesi menatapnya, tajam, seolah tidak terpengaruh oleh permintaan maaf itu. Kau menyesal setelah semua yang kau lakukan, setelah kau buang aku seperti sampah dan memilih wanita lain. Penyesalanmu tidak ada artinya, Wahyudi. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Wahyudi terisak. Aku benar-benar menyesal. Jika aku bisa mengubah waktu, aku akan memperbaikinya. Sukesi menyeringai. Tapi kau tidak bisa mengubah waktu, Wahyudi. Yang bisa kau lakukan hanya menerima akibat dari perbuatanmu. Tiba-tiba, tubuh Wahyudi kejang-kejang. Matanya melotot, mulutnya mengeluarkan suara aneh. Kiai Sabar segera menyadari bahwa Wahyudi telah kesurupan. Sukesi telah merasuki tubuhnya. Dengan gerakan cepat, Wahyudi bangkit dan berjalan ke arah langit-langit rumah. Tangannya mencengkeram seutas tali yang tergantung di sana. Dengan tatapan kosong, ia mulai memasang tali di lehernya sendiri. Sumini menjerit melihat suaminya hendak menggantung diri. Kiai, tolong hentikan dia. Sumini menangis ketakutan. Kiai Sabar segera bertindak. Ia mendekati Wahyudi sambil terus membaca doa-doa suci. Dengan sekuat tenaga, ia menarik tubuh Wahyudi agar tidak menggantung dirinya. Wahyudi meronta-ronta, suaranya berubah menjadi tawa mengerikan yang berasal dari mulutnya sendiri. Aku akan membawanya bersamaku, Sukesi berteriak melalui tubuh Wahyudi. Namun, Kiai Sabar tidak menyerah. Ia menggenggam kepala Wahyudi dan melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Perlahan, tubuh Wahyudi mulai melemas. Tawa itu memudar dan matanya kembali normal. Ia jatuh terduduk di lantai, terengah-engah, sementara Sumini segera berlari ke arahnya dan memeluknya erat. Sukesi berteriak dengan suara menggelegar. Sebelum tubuhnya menghilang dalam kilatan cahaya merah, hawa di dalam rumah mendadak terasa. Ritual Kiai Sabar berhasil, tetapi mereka tahu bahwa ini belum sepenuhnya berakhir. Kiai Sabar menatap Wahyudi dengan serius. Kau selamat untuk saat ini, tapi Sukesi belum sepenuhnya pergi. Dia masih ada di antara dunia ini dan dunia sana. Dendamnya terlalu besar untuk sirna begitu saja. Wahyudi menunduk, menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Ia tidak tahu apakah ada cara lain untuk benar-benar mengakhiri teror ini. Yang jelas, ia kini benar-benar dihantui oleh rasa bersalah yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Malam itu, Wahyudi tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar, menatap kosong keluar jendela. Ia tahu bahwa meskipun Sukesi telah terusir sementara, bayangannya masih akan menghantui hidupnya selamanya. Don't mungkin, ia masih akan kembali. Setelah kejadian mengerikan malam itu, Kiai Sabar memutuskan untuk melakukan ritual terakhir guna mengusir arwah Sukesi. Ritual ini bukan sekadar doa biasa. Ini adalah pertarungan terakhir antara kebaikan dan kebencian yang telah mengakar dalam jiwa Sukesi selama bertahun-tahun. Wahyudi dan Sumini
yang telah dihantui tanpa henti, akhirnya setuju untuk mengikuti semua arahan Kiai Sabar. Malam itu, rumah Wahyudi kembali diselimuti ketegangan. Udara dingin menyelimuti seisi ruangan, lilin-lilin yang dinyalakan berkedip-kedip, seolah menandakan bahwa sesuatu sedang mengintai mereka dari kegelapan. Kiai Sabar duduk bersila di tengah ruangan, melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Wahyudi dan Sumini duduk di belakangnya, gemetar ketakutan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah yang tidak jelas. Suara tawa Sukesi bergema di seluruh ruangan. Kali ini lebih nyaring dan lebih mengerikan. Dari sudut gelap ruangan, sosoknya mulai muncul. Wajahnya hancur, kulitnya menghitam seperti terbakar, dan matanya penuh dengan dendam. Kalian pikir bisa mengusirku dengan mudah? Aku sudah berjanji, Wahyudi harus merasakan penderitaan yang sama seperti yang aku alami. Suara Sukesi menggelegar. Kiai Sabar tetap melanjutkan ritualnya, tidak gentar sedikit pun. Namun, Sukesi mulai mengerahkan kekuatannya. Sumini tiba-tiba berteriak kesakitan, tangannya tergores sendiri. Darah segar mengalir dari luka yang tidak terlihat penyebabnya. Wahyudi mencoba menolongnya, tetapi tubuhnya sendiri terasa semakin berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menekannya ke tanah. Hentikan ini, Sukesi! Wahyudi berteriak. Napasnya tersengal. Sukesi tertawa lagi. Kali ini lebih nyaring. Aku akan berhenti, tapi hanya jika kau menerima hukumanmu. Kau merasakan penderitaan yang aku alami. Kau harus tahu bagaimana rasanya dikhianati, ditinggalkan, dan mati dalam kesakitan. Wahyudi terdiam. Napasnya semakin berat. Ia tahu tidak ada jalan keluar lagi. Jika ia ingin semuanya berakhir, ia harus menerima hukuman dari Sukesi hari terakhir. Wahyudi esok harinya, warga desa dikagetkan dengan berita mengejutkan. Wahyudi ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan kondisi yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Lidahnya terjulur panjang, matanya melotot seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Sebelum mati, tubuhnya penuh luka bakar, tetapi tidak ada tanda-tanda kebakaran di rumahnya. Warga hanya bisa bergidik ngeri melihat keadaan jenazahnya. Ini kutukan Sukesi, bisik seorang warga. Mereka semua percaya bahwa kematian Wahyudi adalah akibat dari sumpah Sukesi yang akhirnya terlaksana. Sumini, yang melihat kematian suaminya dengan mata kepala sendiri, langsung kehilangan kewarasannya. Ia berlari keluar rumah dengan tubuh penuh luka, meracau tak jelas sambil menangis. Ia berkeliaran di desa dengan pakaian compang-camping, rambut acak-acakan, dan mata kosong. Ia tidak lagi mengenali siapapun. Kadang-kadang, ia terdengar berteriak, Sukesi, maafkan aku, maafkan aku. Warga desa tidak berani mendekatinya. Mereka tahu bahwa Sumini kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Dendam Sukesi tidak hanya merenggut nyawa Wahyudi, tetapi juga menghancurkan Sumini sepenuhnya. Legenda yang tidak pernah mati hari-hari berlalu, tetapi cerita tentang Sukesi tidak pernah padam. Warga desa sering melihat bayangan perempuan berdiri di tepi hutan, menangis di bawah sinar bulan. Terkadang, suara tangis itu terdengar jelas di malam-malam tertentu, terutama saat ada pasangan suami istri yang bertengkar hebat. Orang-orang percaya bahwa Sukesi masih ada, mengawasi, mencari orang-orang yang melakukan pengkhianatan seperti yang pernah ia alami. Jika kau menyakiti istrimu, jangan heran jika Sukesi datang menjemputmu. Begitu kata orang-orang tua di desa. Dan sejak saat itu, nama Sukesi terus dikenang sebagai perempuan yang kembali dari kematian demi menuntut balas. Sebuah kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani menghancurkan cinta dengan pengkhianatan.